Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita beribadah kembali, beribadah online dari rumah ya adik-adik, yaitu di tanggal 18 April tahun 2021. Sekarang kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Ambil sikapnya, duduk yang manis, kita bernyanyi, satu lipat tangan. Syukur kehadirat-Mu Bapa, buat semua kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu untuk kami selama 1 minggu ini. Bapa, tiba saatnya kami akan memulai ibadah online anak sekolah minggu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bumi kami ini Bapa, yang mana sampai dengan saat ini masih menderita daripada COVID-19. Bapa, berikan kami semua kesehatan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh bertahan Bapa dalam situasi sekarang ini. Biarlah bumi kami boleh segera pulih, dan kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah di dalam rumah-Mu. Bapa yang terkasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di dalam dunia ini ada 2 jalan. Ada yang tahu nggak? Nah, benar, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Adik-adik sekolah minggu berdiri ya, kita nyanyikan lagunya. Jiwamu mati, tapi
terdapat dalam hukum Taurat yang ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Kakak mau tanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Kakak-kakak guru sekolah minggunya juga pasti senang loh adik-adik. Sekarang kita nyanyikan lagunya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Kalau udah, sekarang dibuka Alkitabnya, yang mana firman Tuhan untuk kita minggu ini terdapat dalam kitab Kolose. Kita sama-sama buka ya adik-adik. Udah dapat? Sekarang kita buka pasal yang kedua. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, siapa di sini yang sering bantu orang tuanya? Coba angkat tangannya. Kalau yang sering ngajarin adiknya buat PR siapa? Terus yang sering belajar di rumah? Atau yang sering melawan orang tua? Benar gak pernah melawan orang tua? Jangan bohong loh. Sebab apa adik-adik? Tuhan pasti melihat. Kita bernyanyi ya. Warta Sekolah Minggu untuk kita minggu ini tanggal 18 April tahun 2021. Yang pertama, minggu depan tanggal 25 April tahun 2021 kita tetap mengadakan ibadah online dan dari rumah masing-masing. Jangan lupa pakai baju yang rapi, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kemudian warta jemaat yang selanjutnya untuk tugas dari masing-masing horong dimulai dari horong kecil
yaitu menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk orang sedang, kakak kasih tugas ayat hafalan dari Kolose 2 ayat 6. Kemudian untuk tugas dari orang besar, kakak kasih tugas ayat hafalan dari Kolose 2 ayat 7. Demikian warta kita untuk minggu ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang paling besar. Sekarang adik-adik sekolah minggu adalah pahlawan yang kecil. Kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, memberkati kita dan memberikan kita kesehatan. Renungan untuk ibadah kita pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, akar merupakan penentu kekuatan sebuah pohon, dan akar menjadi dasar yang sangat dibutuhkan untuk bertahan dalam sebuah pohon. Jadi kalau batangnya atau pohonnya semakin tinggi, dia akarnya itu semakin dalam, agar kalau datang badai, datang angin, tidak gampang goyah. Dan fungsi akar juga adalah memberikan makanan kepada batang untuk dibakar dan dihantarkan kepada daun, dan pohon tersebut bisa hidup dan bertumbuh dan bisa kuat, dan akarnya juga semakin kuat. Begitu juga dengan bangunan. Bangunan juga ditentukan oleh dasarnya, atau bisa kita katakan yaitu pondasi. Semakin besar bangunannya, semakin tinggi bangunannya, seharusnya dasarnya atau pondasinya harus semakin kuat. Begitulah digambarkan kehidupan orang percaya, bahwa kehidupan orang percaya haruslah memiliki akar dan dasar yang kuat. Dan itu dikatakan kepada kita sekarang, kepada anak-anak sekolah minggu sekarang, bahwa anak-anak sekolah minggu yang sudah menerima firman Tuhan harus berakar dan harus memiliki dasar yang kuat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita harus hidup di dalam Dia agar akar atau pondasi iman kita bisa kuat, bisa kokoh, tidak gampang digoda oleh dunia ini, tidak gampang putus asa, dan tidak gampang untuk hidup dalam godaan atau cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan juga tidak gampang marah-marah kepada adik atau kepada kakak. Tetapi kita
bisa bersyukur dan bisa mengalah untuk kebaikan kita bersama. Anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan firman Tuhan pada hari ini, hendaklah hidupmu berakar dan dibangun di atas Dia. Tuhan mau ingatkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hidup di dalam Dia, yaitu melalui firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang dalam kerohanian yang benar. Dengan mendengarkan firman Tuhan, berarti kerikil-kerikil yang ada di sekitar kita, yaitu cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita, kita bisa singkirkan. Seperti tumbuhan, kalau ada kerikil, kalau ada sampah, disingkirkan oleh akar yang kuat yang terus-menerus mencari makanan untuk dia bisa hidup. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau dikatakan berakar dan bertumbuh di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk tidak terlepas daripada sumber makanan tersebut, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan diserap, firman Tuhan didengarkan, dan firman Tuhan direnungkan untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun ada yang namanya pencobaan, kalaupun yang ada namanya godaan-godaan dunia ini yang menginginkan kita untuk berbuat dosa, kita bisa singkirkan, kita bisa kalahkan, dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Oleh karena firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tidak terlepas daripada Tuhan, untuk tetap tergantung kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui iman kita yang terus disiram dengan firman Tuhan, sehingga iman anak-anak sekolah minggu tetap setia, tetap teguh, tetap berpegang kepada Tuhan, dan tetap menghasilkan buah yang baik, buah yang dikehendaki Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, kita mau ditumbuhkan oleh Tuhan dengan kebaikan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami, terlebih Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kalaupun Tuhan COVID-19 masih ada di sekitar kami tetap Tuhan jagai, dan kami tetap hidup dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk bertumbuh, berakar, dan dibangun di atas Dia. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini boleh dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Kami boleh tetap senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan boleh tetap hidup untuk kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu, sertai orang tua kami Tuhan dimanapun berada. Biarlah orang tua kami Tuhan pakai untuk mengajari kami, mendidik kami, dan mengarahkan kami ke jalan yang benar, terlebih Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah COVID ini boleh cepat berlalu, sehingga kami boleh Tuhan mengadakan ibadah kami seperti sedia kala berkumpul di rumah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kita harus dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, terlebih Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya ya adik-adik. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk
praminggu kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekolah minggu